Ten Hag, slot lebih enak, skuad Liverpool sudah jadi. Erik Ten Hag membandingkan masa adaptasinya dengan Arne Slot di Liverpool. Skuad The Reds saat ini dinilai memudahkan Slot. Liverpool boleh dibilang lebih diunggulkan karena 2 kemenangan sebelumnya. Sementara MU-nya Ten Hag lagi-lagi bermasalah dengan konsistensi. Usai menang atas Fulham, MU kalah dramatis di kandang Brighton. Wajar jika Ten Hag kembali disorot karena belum juga mampu membangun tim yang solid di musim ketiganya. Padahal manajemen klub sudah menyokongnya dengan pembelian pemain baru. Di musim panas ini, MU sudah mengeluarkan lebih dari 200 juta pounds untuk memboyong beberapa pemain, termasuk Manuel Ugarte di penghujung bursa transfer. Sementara Slot sejauh ini mampu membuktikan tanpa banyak pemain baru, dia bisa memaksimalkan skuad peninggalan Jurgen Klopp. Buat Ten Hag, perbandingan itu tidak adil. Sebab skuad Liverpool sekarang sudah jadi dan cuma butuh sedikit polesan Slot setelah finish ketiga serta jadi juara Carabao Cup musim lalu. Saat ditunjuk jadi manajer MU, Ten Hag mewarisi skuad yang finish posisi ke-6 dengan 58 poin 2 tahun lalu. Saya di sini bukan untuk membicarakannya, Slot, tapi jelas Liverpool berada di fase yang berbeda, ujar Ten Hag seperti dikutip ESPN. Mereka punya tim yang sudah jadi, pemainnya sudah lama bersama-sama dan berpengalaman. Kami lebih banyak campuran dari itu dan harus membangun tim baru. Dia mewarisi tim yang sudah punya struktur jelas. Lalu hubungan para pemain di dalam tim juga bagus sekali yang sudah dibangun selama bertahun-tahun. Jadi kondisinya sama, tapi saya rasa dia dimudahkan dengan tim yang sudah jadi. Hasil Manchester United versus Liverpool, skor 0-3. Manchester United menelan kekalahan dengan skor telak 0-3 dari sang rival abadi Liverpool. Keduanya bertemu dalam laga pekan ketiga Premier League 2024-2025 di Old Trafford Minggu 1 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. 2 dari 3 gol kemenangan Liverpool di teater impian diborong oleh Luis Diaz di babak pertama. Mo Salah menambah keunggulan tim tamu di babak kedua. Berkat hasil ini, Liverpool meneruskan tren positif mereka awal musim ini dan kini menduduki peringkat kedua di klasemen dengan poin sempurna 9. Di sisi lain, MU sudah 2 kali menderita kekalahan dan kini turun ke peringkat 14. Babak pertama, MU mengawali laga dengan impresif. Namun Liverpool tidak mau kalah dan sempat mencetak gol lewat aksi Trent Alexander-Arnold ketika laga baru berjalan 7 menit. Sayang, gol ini dianulir VAR karena salah dianggap offside. Liverpool mendominasi jalannya laga. Tim tamu pun sukses membuka keunggulan di menit ke-35 lewat aksi Diaz. Sundulannya meneruskan crossing Salah gagal dibendung Andre Onana. 7 menit berselang, Diaz kembali membobol gawang Onana. Lagi-lagi diawali kesalahan Casemiro. Salah kembali mengirim assist untuk Diaz yang kemudian melepas tembakan first time menjadi gol. Keunggulan 3 gol Liverpool bertahan hingga turun minum. Babak kedua, kembali dari kamar ganti, Liverpool semakin berada di atas angin setelah Salah mencatatkan namanya sendiri di papan skor. Tembakannya di menit ke-56 sukses membobol gawang Onana untuk yang ketiga kali. MU sendiri tak mau menyerah, begitu saja sudah tertinggal jauh. Joshua Zirkzee sempat memberi ancaman yang sayangnya masih gagal membuahkan hasil. Tak ada gol tambahan yang tercipta dari kedua tim di sisa waktu. Skor 3-0 untuk kemenangan Liverpool menjadi akhir laga tersebut. Kata-kata Erik Ten Hag usai Manchester United dihabisi Liverpool. Erik Ten Hag membicarakan soal kesalahan-kesalahan yang dilakukan MU, termasuk membahas soal performa buruk Casemiro saat menjamu Liverpool di Old Trafford. MU berupaya bangkit dari kekalahan melawan Brighton di akhir pekan lalu. Melawan Liverpool yang cukup meyakinkan pada awal musim, Setan Merah mencoba tampil menekan pada menit awal. Sempat tertolong lantaran gol Trent Alexander-Arnold dianulir wasit. MU kemudian membuat kesalahan demi kesalahannya dimanfaatkan oleh Liverpool. Kami membuat kesalahan dan mereka sangat bagus dalam penyelesaian akhir. Mereka melakukannya dengan baik. Semua 3 gol itu dari kesalahan kami, error perorangan, kata Ten Hag. Jangan membantah hasil akhir, jelas Liverpool pantas mendapatkannya. Kami harus tahu diri, menerima ini dan meningkatkan permainan kami, lanjutnya. 2 gol Luis Diaz pada babak pertama berawal dari kesalahan Casemiro. Yang pertama, gelandang Brasil itu salah mengirim umpan. Sementara yang kedua, mantan pemain Madrid itu kehilangan penguasaan bola karena dicolong Diaz. Casemiro pun menjadi sorotan lantaran penampilan yang jauh di bawah standar terbaiknya.
Anda tahu bagaimana pertandingan berjalan, dia juga tahu dia akan melaluinya. Kami akan melalui ini semua, dia adalah pemain yang bagus. Kami akan melanjutkan musim ini dengan memperbaiki tim dan pemain, ucap Ten Hag soal Casemiro. Dia memperbaiki diri dan sering menunjukkannya, itu adalah karakter yang hebat. Kita sering melihat banyak momen luar biasa yang dia lakukan, menjadi penentu di lini tengah. Dia akan menunjukkannya lagi, saya yakin dia akan bangkit lagi, ujarnya. Liverpool kini punya lini serang paling menakutkan di Liga Inggris. Liverpool akhirnya mendatangkan Federico Chiesa dari Juventus pada awal musim ini dan gak pakai mahal. The Reds hanya perlu membayar 13 juta euro untuk memboyong pemain 26 tahun tersebut, 2 juta lebih murah dari tawaran awal yang disodorkan Juventus. Setelah dulu pernah ada Mario Balotelli, kini Liverpool punya pemain Italia lagi dengan kedatangan Chiesa. Ia menjadi pemain Italia ke-7 yang membela Chelsea The Reds. Kali ini kita membahas lebih jauh terkait kedatangan Federico Chiesa ke Anfield, termasuk alasan The Reds mendatangkannya, kelebihannya, perannya di dalam formasi Liverpool dan juga dampak yang akan dapat ia berikan pada strategi Arne Slot. Chiesa datang dengan keahlian unik. Pemain Italia itu juga menawarkan Slot seperangkat kualitas yang berbeda dari bangku cadangan jika timnya kesulitan membongkar pertahanan lawan. 2 pertandingan pertama Slot sebagai pelatih utama menunjukkan bahwa dia akan mengatur Liverpool untuk mempertahankan lebih banyak penguasaan bola sebelum mereka memasuki sepertiga akhir, sebuah kontras dengan pendekatan Klopp yang lebih langsung. Hal ini mungkin memberi lawan lebih banyak waktu untuk mengatur pertahanan dalam jumlah yang lebih besar dan dalam skenario seperti itu, kecepatan dan ketidakpastian Chiesa dalam menyerang akan membantu membuka pertahanan ketat dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh penyerang Liverpool saat ini. Dalam kasus terburuk, catatan cedera Chiesa terus membatasi ketersediaannya. Dalam kasus terbaik, winger ini dapat menemukan kembali performa yang membuatnya muncul sebagai pemain kunci dalam kemenangan Italia di Euro 2020. Bagaimanapun juga, dengan biaya awal hanya 13 juta euro sebelum add-on, kesepakatan potensial Liverpool untuk Chiesa merupakan bisnis tanpa resiko untuk pemain dengan kualitas yang tak terbantahkan. Peran Chiesa dalam serangan Liverpool. Kedatangan Chiesa menambah kedalaman pada serangan Liverpool yang sudah berlapis. Dengan Mo Salah, Diogo Jota, Luis Diaz, Cody Gakpo, dan Darwin Núñez, semuanya bersaing memperebutkan tempat. Chiesa membawa opsi segar, terutama di sayap kanan. Dikenal dengan kecepatan dan driblingnya, Chiesa bisa menjadi cadangan ideal untuk Salah, memberikan gaya bermain yang serupa dengan kemampuannya untuk memotong ke dalam dan menciptakan peluang. Pada usia 26 tahun, Chiesa berada di puncak karirnya dan pengalamannya di Juventus, di mana dia memainkan berbagai peran di lini depan, membuatnya menjadi tambahan yang serbaguna. Pelatih kepala Liverpool yang baru Arne Slot menghargai pemain sayap yang dapat menghadapi bek, menciptakan ruang dan berkontribusi pada gaya serangan tim yang mengalir. Keahlian Chiesa selaras sempurna dengan visi Slot.